Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata banyak yang menafsirkan bahwa seorang Gibran pindah dari Solo ya ke Jakarta menandakan bahwa Gibran ogah-ogahan pindah ke IKN. Ini menarik begitu kan? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kenapa seorang Gibran tidak pindah ke IKN aja? Oh, sekarang airnya sudah siap. Semuanya sudah siap. Kabarnya seorang Jokowi sudah mau pindah ya. Tapi pada kenyataannya mereka mengurus surat domisili dari Solo ke Jakarta begitu kan. Ini menandakan bahwa seorang Gibran ya dengan seorang Prabowo mungkin ya ogah mau pindah ke IKN. Ada apa ini dibalik ini semua? Jangan-jangan masih memikirkan bagaimana dirinya di tahun 2029. Kalau tidak dipusatkan di Jawa dan kemudian pemilih-pemilih yang terbanyak di situ seperti DKI Jakarta, ya wassalam seorang Gibran akan ketinggalan dari media-media yang kemudian diliput dirinya begitu kan. Kita lihat saja ya, Gibran kabarnya ya secara tidak langsung tegaskan ogah pindah ke IKN melalui pernyataan ini. Nah, makanya saya sampai hari ini berpikir bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Gibran begitu kan ya ketika mereka mengurus perpindahan dari Solo ke Jakarta, maka menandakan bahwa Gibran masih ogah pindah ke IKN. Kenapa tidak langsung ke IKN? Itu kan menandakan secara realistis kan ibu kotamu sudah pindah begitu kan ya, sudah mau pindah. Setidaknya mereka kan sudah bersiap-siap ke situ begitu. Kenapa di Jakarta? Belusukannya ya masih di Jawa. Ya karena pemilih terbesar itu DKI Jakarta, Jabar, Jawa Tengah, terus kemudian Jawa Timur. Ini pemilih yang terbanyak di situ begitu ya. Kalau belusukannya ya itu aja mereka ya dengan basisnya pemilih yang terbanyak, maka menandakan bahwa kan masih mengharapkan begitu kan di tahun 2029. Mari kita baca, ini ada pengamat yang mengatakan begini. Pegiat media sosial Tonanda Putra Manggaris bawahi pernyataan Wakil Presiden Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka bahwa dirinya akan pindah bersama keluarganya ke Jakarta. Menurut Tonan, melalui pernyataan tersebut Gibran secara tidak langsung menegaskan tidak mau pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terletak di Kalimantan Timur saat menjadi Wapres. Kata Gibran, dia mau bersama keluarga pindah ke Jakarta. Fakta anak-anak yang sudah mulai bersekolah di Jakarta, jadi secara tidak langsung Gibran mau menegaskan bahwa dia ogah pindah ke IKN. Bisa saja begitu. Bisa saja. Ini akan ogah-ogahan begitu kan. Saya kira saya nggak tahu lagi begitu. Kok keluarga Jokowi yang ingin ngebet begitu. Padahal ya si Gibran mungkin ya karena di Jakarta itu lebih dekat dengan media-media yang kemudian mereka bisa diliput setiap hari begitu kan. Karena infrastruktur yang terkuat di situ adalah media. Media begitu. Makanya ya tidak ingin kalah sebenarnya seorang Prabowo, mereka tidak ingin kalah bagaimana untuk menunjukkan bahwa dirinya juga bisa eksis begitu kan. Bisa saja seperti itu. Ya yang namanya politik kan kita tidak tahu begitu. Bisa saja di tahun 2029 antara Prabowo dan Gibran mereka sama-sama mengusung berbeda begitu kan. Bisa saja itu terjadi. Terus kemudian mereka bercerita mengatakan bahwa ya Gibran dan beserta istrinya dan beserta anak-anak mereka pindah ya berangkat ke Jakarta setelah mundur dari jabatan wali kota Solo. Bahkan Gibran akan pindah ke Solo mengurus surat-surat mereka begitu kan ke Jakarta. Bahkan pemilih saja, bahkan di pilkada saja seorang Gibran akan milih di Jakarta begitu kan. Makanya saya melihat dengan adanya seperti ini yang dilakukan Gibran hari ini bahwa bisa saja norma kita begitu kan ya yang ada bisa saja di Jakarta masih realistis untuk Gibran ya, tapi untuk IKN ya jauh. Bahkan Gibran mengaku akan pindah domisili dari Solo ke Jakarta menjadi pemilih di Pilkada Jakarta. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengatakan Jan Etes juga akan pindah sekolah di Jakarta, berangkat besok. Anak-anak sudah mulai sekolah juga besok Senin. Etes pindah ke sekolah ya, kabarnya begitu. Sementara sebelumnya Gibran juga diketahui berencana tidak akan tinggal di rumah dinas di Jakarta ya, maupun di IKN setelah pelantikannya pada Oktober 2
20 Oktober mendatang. Ya, kalau rumah dinas tidak ditempatin ya di Jakarta, baik di Jakarta dan IKN, saya kira ada hal yang kemudian apa sih kok mereka tidak tinggal di situ begitu. Kalau mereka tidak tinggal di situ, ya mungkin ya lebih lihatnya mungkin ya tambah bebas seorang Gibran. Makanya saya berpikir bahwa ketika Gibran mereka belusukan atau melakukan pencitraan begitu kan, ya masuk ini, masuk ke pasar ini, masuk ke itu begitu. Itu sudah menandakan sudah mempersiapkan diri untuk tahun 2029 sebenarnya. Makanya seorang Prabowo kalau tidak belusukan juga ya akan kalah jauh mereka. Mereka akan kalah jauh. Jadi artinya seorang Gibran kan masih anak muda begitu kan. Pasti dibimbing oleh mereka begitu. Jadi untuk bagaimana ya caranya belusukan ya Jokowi pasti ada bisikan-bisikan di situ begitu. Ya saya kira di hari ini masyarakat kan sudah cerdas. Belusukan itu kalau tidak bersentuhan dengan masyarakat lalu kemudian tidak ada kepentingan di situ, saya kira mending ke yang lain aja begitu. Mungkin Prabowo akan menemui atau bisa melihat seperti bisnis-bisnis besar itu mungkin Prabowo begitu kan. Tapi eksistensi di situ kepada sosial justru Prabowo lebih kalah begitu. Makanya ya sampai hari ini masih ogah-ogahan mau pindah ke IKN. Ini gimana begitu, lucu kan? Gibran menjelaskan rumah dinas sebagai wapres akan digunakan untuk kegiatan warga. Ketika menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran juga tidak tinggal di rumah dinas. Kemudian ia mengaku akan tinggal di Jakarta sebelum rumah dinas di IKN ya selesai dibangun. Namun tetap tidak akan tinggal di rumah dinas dan memilih rumahnya sendiri. Ia pun menjelaskan selama menjabat sebagai wali kota Solo, rumah dinas di Loji Gandrung hanya digunakan untuk menerima tamu, sedangkan rumah pribadinya hanya untuk keluarga. Ya sudah jelas di situ begitu, artinya secara tidak langsung kan bahwa si Samsul ini begitu ogah-ogahan sebenarnya. Itu aja begitu kan. Makanya sekarang itu masih simpang siur begitu kan. Media-media yang lebih dekat ya, terutama di DKI Jakarta, investasi, infrastruktur yang ada, perputaran uang, itu di DKI Jakarta semua begitu. Di IKN ya saya kira membutuhkan 10 tahun, 20 tahun begitu kan. Bahkan bisa saja itu gagal begitu perputaran uangnya begitu kan ya. Makanya investor kurang tertarik karena di situ adalah bentuknya adalah ibu kota begitu kan ya. Banyak perputaran uang yang kemudian secara logika ya lebih dikit begitu kan, kecuali memang sudah 20 tahun lagi ya, 30 tahun lagi baru bisa menyaingi DKI Jakarta, bisa menyaingi Jakarta dan sebagainya. Saya kira sekarang ini ya mau pindah ke IKN, lalu siapa yang mau menempati IKN? Jangan-jangan nanti kosong begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.